Saya Muhammad Pertipatan dari Unit 04. Baik, di sini kami akan membuat video mengenai siklus asam nitrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam nitrat. Prosedur proyek, materi singkat. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan jalur biokimia yang berlangsung di dalam sel dan berperan penting dalam respirasi seluler. Jalur ini melibatkan rangkaian reaksi oksidatif yang mengkonversi gugus asetil dari asetil-CoA menjadi karbon dioksida atau CO2. Selama proses tersebut, energi yang dilepaskan tidak digunakan secara langsung, tetapi disimpan dalam bentuk molekul pembawa elektron tereduksi, yaitu NADH dan FADH2. Molekul-molekul ini selanjutnya memasuk elektron ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama sel. Selain kataboliknya, siklus asam sitrat juga bersifat anabolik karena menghasilkan berbagai senyawa antara yang berperan sebagai prekursor dalam biosintesis berbagai biomolekul penting. Pembahasan. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan jalur metabolisme amfibolik yang berperan penting dalam proses katabolisme dan anabolisme. Siklus ini mengoksidasi gugus asetil dari asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan asam amino menjadi CO2, sekaligus menghasilkan koenzim tereduksi NADH dan FADH2 yang sangat penting dalam pembentukan energi. Selain itu, berbagai intermediate siklus Krebs berfungsi sebagai prekursor biosintesis asam amino, asam lemak, nukleotida, dan senyawa penting lainnya. Siklus Krebs berlangsung melalui 8 tahap reaksi enzimatis. Proses diawali dengan kondensasi asetil-CoA dan oksaloasetat, membentuk sitrat oleh enzim sitrat sintase. Sitrat kemudian diisomerisasi menjadi isositrat, dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat, dan selanjutnya diubah menjadi suksinil-CoA. Tahapan berikutnya menghasilkan suksinat, fumarat, malat, dan akhirnya meregenerisasi oksaloasetat untuk memulai siklus berikutnya. Kepentingan utama siklus Krebs bagi makhluk hidup adalah penyediaan energi. NADH dan FADH2 yang dihasilkan akan memasuki rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Energi ini sangat vital untuk menunjang aktivitas seluler seperti kontraksi otot, transport ion, dan sintesis biomolekul. Produksi ATP melalui NADH dan FADH2 didasarkan pada jumlah proton yang dipompa selama transport elektron. Setiap NADH memompa sekitar 10 proton yang setara dengan 2,5 ATP, sedangkan FADH2 memompa sekitar 6 proton yang setara dengan 1,5 ATP. Gangguan pada siklus Krebs atau rantai transport elektron akan menurunkan produksi ATP, menyebabkan akumulasi metabolik, stres oksidatif, dan disfungsi jaringan berenergi tinggi seperti otak dan otot yang dapat berujung pada gangguan metabolisme serius. Kesimpulan, siklus asam sitrat adalah jalur metabolisme amfibolik yang mendukung proses katabolik dan anabolik. Siklus ini melibatkan 8 reaksi dalam 2 tahap pertama. Tahap pertama mencakup reaksi asetil-CoA dengan oksaloasetat OA, menghasilkan sitrat dan melepaskan 2 molekul CO2. Tahap kedua melibatkan regenerisasi OA. Tahap kedua melibatkan regenerisasi OAA melalui serangkaian reaksi enzimatis. Produk siklus ini seperti NADH dan FADH2 menyuplai elektron untuk rantai respirasi menghasilkan ATP melalui fosforilisasi oksidatif, penting bagi energi seluler. Siklus ini juga menyediakan prekursor untuk jalur biosintetik seperti pembentukan asam amino, nukleotida, dan glukosa. Siklus Krebs menghasilkan ATP melalui fosforilisasi oksidatif, sementara glikolisis diatur oleh enzim dan hormon untuk menjaga keseimbangan ATP. Kelainan pada kedua proses ini mengganggu sinergi sel metabolit dan fungsi organ. Transfer elektron yang terganggu menyebabkan penurunan ATP, akumulasi NADH atau FADH2, ROS, dan mengganggu organ. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.